Saya Lala Puspitasari dengan NIM 2214101006 sebagai editor, dan inilah tim saya. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Evi Sylvia Aulina. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu pemasaran, seperti apa konsep pemasaran, dan bagaimana strategi dalam pemasaran. Simak video ini ya teman-teman. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai apa itu pemasaran. Jadi, menurut Kazmir, pemasaran yaitu sama halnya seperti yang telah dikemukakan oleh ahli pemasaran dunia, yaitu Philip Kotler. Beliau menjelaskan bahwa pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial dengan mana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka butuhkan dengan menciptakan dan juga mempertukarkan barang dan nilai dengan pihak lain. Dan yang kedua yaitu konsep pemasaran. Konsep pemasaran adalah sebuah falsafah bisnis yang menyatakan bahwa perusahaan kebutuhan konsumen merupakan syarat ekonomi dan syarat sosial bagi kelangsungan hidup perusahaan. Dan adapun konsep-konsep dalam pemasaran yaitu: yang pertama, ada konsep produksi. Dalam konsep produksi ini, konsumen itu lebih mementingkan produknya yang berkualitas dan juga barangnya pun lebih murah dan mudah dijangkau di pasaran. Kedua, konsep penjualan. Konsep penjualan menyatakan bahwa konsumen dan bisnis, jika kita biarkan begitu saja, maka mereka tidak akan membeli cukup banyak barang dari perusahaan kita. Maka dengan demikian, perusahaan harus melakukan usaha dalam hal penjualan dan juga promosi. Yang ketiga, konsep pemasaran. Kunci utama untuk mencapai tujuan bisnis yaitu perusahaan harus lebih efektif dan juga harus lebih unggul dari pesaingnya, yaitu dengan cara menciptakan, menyerahkan, dan juga mengkomunikasikan manfaat yang unggul dari produk kita kepada konsumen. Yang keempat, konsep pelanggan. Dalam konsep ini, penjual harus memberikan kepercayaan kepada pelanggan, yaitu dengan cara ramah kepada pelanggan, memberikan produk yang berkualitas, tidak menyeleweng dari ajaran agama, dan juga harganya pun tidak terlalu tinggi. Yang kelima, konsep produk. Para pembeli itu lebih suka produk yang berkualitas, karena dengan adanya produk yang berkualitas, mereka akan terus-menerus percaya kepada produk tersebut. Dengan begitu, penjual akan membuat produk itu menjadi lebih baik lagi karena telah diberi kepercayaan oleh pembeli. Dan yang terakhir ada konsep pemasaran kepada masyarakat. Konsep pemasaran kepada masyarakat meminta agar pemasar mempertimbangkan sosial dan etis ke dalam praktik pemasaran. Mereka harus mempertimbangkan dan mengelola kriteria yang sering berlawanan dari keuntungan perusahaan, pemuasan keinginan konsumen, dan juga kepentingan masyarakat. Baiklah, selanjutnya yaitu pembahasan yang ketiga, strategi pemasaran.
Strategi pemasaran adalah pengambilan keputusan-keputusan tentang biaya pemasaran, bauran pemasaran, dan alokasi pemasaran dalam hubungan dengan keadaan kondisi yang diharapkan dan juga kondisi persaingannya. Nah, dalam strategi pemasaran terdapat 3 faktor utama yang dapat merubah strategi pemasaran itu sendiri. Yang pertama, daur hidup produk. Yang kedua, posisi persaingan perusahaan di pasar. Dan yang terakhir ada situasi ekonomi. Terdapat 4 hal dalam pelaksanaan strategi pemasaran. Yang pertama, strategi produk. Dalam strategi produk ini yang perlu kita ingat yaitu yang berkaitan dengan produk secara utuh, mulai dari nama produk, isi, dan juga pengemasannya. Karena dalam strategi produk ini kita akan membahas mengenai produk secara keseluruhan. Nah, sebelum kita membahas yang jauh, maka kita harus mengenal dulu produk kita. Dalam artian sederhana, produk adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh konsumen. Yang kedua, strategi harga. Harga merupakan sejumlah nilai atau mata uang yang harus dibayarkan oleh konsumen untuk membeli barang atau jasa yang ditawarkan. Nah, penentuan harga itu sangat penting karena harga akan menentukan laku atau tidaknya suatu produk. Yang ketiga, strategi tempat dan distribusi. Distribusi adalah cara perusahaan menyalurkan barangnya, mulai dari perusahaan sampai ke tangan konsumen akhir. Strategi distribusi ini sangat penting dalam upaya perusahaan melayani konsumen tepat waktu dan juga tepat sasaran. Dan yang terakhir ada strategi promosi. Perusahaan menggunakan metode promosi untuk menyampaikan 4 hal terhadap calon konsumennya. Yang pertama yaitu perusahaan akan membuat calon konsumennya sadar akan keberadaan produknya. Yang kedua, perusahaan akan membuat konsumen untuk mengenal lebih jauh tentang produknya. Yang ketiga, perusahaan akan membujuk konsumen untuk menyukai produknya. Dan yang terakhir, perusahaan akan membujuk konsumen untuk membeli produknya. Saya Ubilana Rahmatika dengan NIM 22141130 akan menjelaskan tentang sejarah pemasaran syariah. Selanjutnya ada sejarah pemasaran syariah. Sejarah bisnis dalam Islam telah dimulai sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan istrinya Siti Khadijah yang merupakan seorang pedagang. Nabi sendiri dikenal sebagai seorang yang terpercaya. Semenjak masa awal sejarah Islam, saudagar muslim harus mengikuti aturan dan syariat Islam ketika melakukan kegiatan produksi dan pemasaran. Sebagai asal mula praktik bisnis secara islami, dengan para saudagar muslim, Nabi menerapkan prinsip-prinsip seperti jujur, menepati janji, amanah, cerdas, komunikatif, mengutamakan kepuasan pelanggan, ramah, sopan, dan lain sebagainya. Seiring berkembangnya ekonomi Islam dan lembaga keuangan Islam di berbagai negara, pemikiran tentang pemasaran syariah sebagai sebuah disiplin ilmu juga mulai berkembang. Yang pertama ada cara Nabi berbisnis, yaitu Rasulullah adalah pembisnis yang jujur dan adil dalam membuat perjanjian bisnis. Ia tidak pernah membuat para pelanggannya mengeluh. Dia sering menjaga janjinya dan menyerahkan barang-barang yang dipesan dengan tepat waktu. Nabi pun senantiasa menunjukkan rasa tanggung jawab yang besar dan integritas yang tinggi dalam berbisnis. Dengan kata lain, beliau melaksanakan prinsip manajemen bisnis modern, yaitu kepuasan pelanggan, pelayanan yang unggul, kemampuan, efisiensi, transparansi, kejujuran, persaingan yang sehat dan kompetitif. Dalam menjalankan bisnis, Nabi selalu melaksanakan prinsip kejujuran, transparansi. Ketika sedang berbisnis, beliau selalu jujur dalam menjelaskan keunggulan dan kelemahan produk yang dijualnya. Yang kedua, ada etika bisnis yang diajarkan Rasulullah. Islam memiliki 4 sumber untuk sistem etika mereka, dan diantaranya adalah Al-Quran dan hadis, ijma atau kesepakatan ulama setelah Nabi Muhammad wafat, dan qiyas atau menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain dalam hukum karena adanya sebab di antara keduanya. Sumber-sumber ini menekankan pentingnya manusia dan kehidupan yang baik, persaudaraan yang religius, keadilan sosial ekonomi, dan keseimbangan pemuasan baik dalam hal material dan spiritual. Etika pemasaran Islami bertujuan memaksimalkan pemasaran dan keadilan bagi kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, ada cara Nabi Muhammad membangun bisnis. Kesuksesan Nabi Muhammad SAW telah banyak dibahas para ahli sejarah, baik sejarawan Islam maupun sejarawan Barat.
Salah satu sisi kesuksesan Nabi Muhammad adalah kiprahnya sebagai seorang pedagang, wirausahawan. Namun di sisi kehidupan Nabi Muhammad sebagai pedagang dan pengusaha kurang mendapat perhatian di kalangan ulama pada momentum peringatan Maulid Nabi. Karena itu dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW di tahun 1427 Hijriah ini, kita perlu merekonstruksi sisi tijarah Nabi Muhammad SAW, khususnya manajemen bisnis yang beliau terapkan sehingga mencapai kesuksesan spektakuler di zamannya. Yang keempat ada aktivitas bisnis Nabi Muhammad. Sejak sebelum Nabi menjadi mudharib, fund manager dari harta Khadijah, ia kerap melakukan lawatan bisnis seperti ke kota Busrah di Syria dan Yaman. Dalam sirah Halabiyah dikisahkan ia sempat melakukan 4 lawatan dagang untuk Khadijah, kedua Hasbiyah dan 2 lagi di Jurasi, serta ke Yaman bersama Maisarah. Ia juga melakukan beberapa perlawatan ke Bahrain dan Abyssinia. Perjalanan dagang ke Syria adalah perjalanan atas nama Khadijah yang kelima. Di samping perjalanannya sendiri, ia keenam termasuk perjalanannya dilakukan bersama pamannya ketika Nabi berusia 12 tahun. Yang kelima ada sifat-sifat Nabi Muhammad dan aplikasinya dalam berbisnis. Beliau adalah sosok ideal sebagai manusia yang menjalankan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi ini. Sifat-sifat yang kita kenal selama ini yaitu sidik yang berarti jujur, amanah yang berarti dapat dipercaya, fatonah yang berarti cerdas, dan tablik yang berarti menyampaikan. Di samping itu ada sifat yang menjadi kunci kesuksesan beliau dalam berdakwah, yaitu istiqomah. Istiqomah berarti keajegan dalam berusaha, atau dengan kata lain kontinuitas dalam menjalankan sesuatu. Berkaitan dengan sifat-sifat terpuji Nabi Muhammad dalam kehidupan sehari-hari, beliau menerapkan dalam setiap sisi kehidupan, dalam pergaulan dengan kaum muslimin dan sahabat maupun dengan orang-orang kafir. Dalam berdagang maupun dalam berdakwah, sifat-sifat tersebut melekat erat dan tercermin dalam sikap beliau. Berkaitan dengan sifat mulia dan terpuji Nabi Muhammad, sifat-sifat tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan berbisnis atau bermuamalah di zaman sekarang. Saya Musliha dengan NIM 2214-10128 akan menjelaskan tentang konsep pemasaran syariah. Baik, selanjutnya yaitu konsep pemasaran syariah. Konsep pemasaran dalam sudut pandang syariah menurut Amirin yaitu aktivitas bisnis yang mencakup kegiatan penciptaan, penawaran, dan perubahan value sehingga memungkinkan pelakunya dapat bertumbuh dan serta mendayagunakan kemanfaatannya yang dilandasi dengan kejujuran, keadilan, keterbukaan, keikhlasan sesuai proses yang berprinsip pada akad bermuamalah Islami. Nah, konsep yang pertama yaitu teknologi informasi memungkinkan kita transparan atau change. Yang kedua yaitu hormatilah pesaing atau kompetitor. Yang ketiga yaitu munculnya paradoks pelanggan global atau customer. Yang keempat ada mengembangkan organisasi berbasis spiritual atau company. Yang kelima yaitu melihat pasar secara universal atau segmentation. Yang keenam yaitu targetan bisnis pada hati dan jiwa pelanggan atau targeting. Yang ketujuh yaitu membangun sistem kepercayaan atau positioning. Selanjutnya ada membedakan bisnis kita dengan konten dan konteks yang baik. Yaitu selanjutnya ada jujurlah dengan 4P yaitu yang kita miliki atau marketing mix. Selanjutnya ada praktek penjualan berbasis hubungan atau selling. Kemudian selanjutnya ada gunakan karakter brand yang memiliki sisi spiritual atau brand. Selanjutnya ada layanan harus memiliki kemampuan untuk berubah atau service. Yang selanjutnya ada praktek proses bisnis yang handal atau proses. Yang selanjutnya ada ciptakan nilai bagi pemangku kepentingan atau scorecard. Yang selanjutnya ada ciptakan tujuan mulia atau inspiration. Yang selanjutnya ada mengembangkan budaya etik pada bisnis atau kultur. Yang terakhir ada memastikan bahwa bisnis ini bersih dan transparan atau institution. Selanjutnya yaitu karakteristik marketer syariah. Nah, inti karakter pemasaran syariah adalah memberikan kepuasan kepada konsumen dan pemangku kepentingan lain yang terlibat
tidak saja memenuhi kepuasan duniawi, tetapi juga kepuasan akhirat untuk mencapai ridho Allah. Sehingga tujuan pemasaran dengan prinsip syariah adalah adanya penerapan prinsip etika yang berlandaskan nilai-nilai Islam sebagai penciptaan kepuasan duniawi dan ukhrawi bagi para stakeholders perusahaan. Nah, menurut Sutoyo, dalam Islam terdapat 9 macam etika atau akhlak yang harus dimiliki seorang tenaga pemasaran. Yang pertama yaitu berkepribadian spiritual atau takwa. Yang kedua yaitu berkepribadian baik dan simpatik atau sidik. Yang ketiga yaitu berlaku adil dalam berbisnis atau al-adl. Yang keempat ada melayani nasabah dengan rendah hati atau hikmah. Yang kelima yaitu selalu menepati janji dan tidak curang atau tahfif. Yang keenam ada jujur dan terpercaya atau amanah. Yang ketujuh itu tidak suka berburuk sangka. Yang kedelapan yaitu tidak suka menjelek-jelekan. Kemudian yang kesembilan tidak melakukan suap atau rishwah. Selanjutnya yaitu ada 4 karakteristik pemasar syariah. Yang pertama yaitu ada taistis atau robaniyah. Pemasar syariah yang taistis berarti mereka percaya bahwa prinsip-prinsip syariah yang suci adalah yang paling adil, cocok dengan semua jenis kebaikan dan ideal untuk mencegah segala bentuk kejahatan. Yang kedua, ada etis atau akhlakiyah. Oleh karena prinsip moral dan etika adalah norma universal yang diajarkan semua agama, pemasar syariah memprioritaskan masalah moral atau moral dan etika dalam semua aspek bisnis mereka. Nah, selanjutnya yaitu ada pengamat atau al-wakiyah, pemasar profesional yang mengamalkan Islam, dikenal sebagai pemasar Islam yang mengutamakan nilai-nilai agama, ketakwaan, dan kejujuran dalam semua operasi pemasarannya. Mereka memiliki sikap yang bersih, rapi, dan sederhana. Kemudian yang keempat ada humanitis atau insaniyah, yaitu hukum Islam menganugerahkan hak istimewa kepada orang-orang berdasarkan kemampuan mereka terlepas dari ras, warna kulit, kebangsaan, atau status. Hal inilah yang menjadikan syariah bersifat universal, memungkinkannya berkembang menjadi syariah humanistik yang universal. Selanjutnya yaitu haram dalam bisnis. Nah, bisnis secara syariah tidak hanya untuk mencari keuntungan saja, namun juga mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan juga dapat memberdayakan umat. Sehingga beberapa aturan harus dipenuhi agar terhindar dari hal yang tidak memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikut adalah hal-hal haram dalam bisnis yang perlu dihindari. Untuk memudahkannya dapat disingkat menjadi maghrib, yaitu maisir, goror, dan riba. Nah, yang pertama yaitu maisir. Maisir atau tidak pasti. Ya, maisir atau dikenal dengan qimar merupakan permainan dengan persyaratannya, yaitu jika salah seorang di antara peserta menang, maka dapat mengambil keuntungan dari pihak yang kalah. Nah, contohnya yaitu seperti judi. Selanjutnya yang kedua yaitu goror atau tidak jelas. Goror adalah adanya ketidakpastian dalam transaksi yang disebabkan karena tidak memenuhi ketentuan-ketentuan syariah dalam transaksi tersebut. Yang ketiga yaitu riba atau tambahan uang. Nah, riba adalah melebihkan keuntungan atau harta dari salah satu pihak terhadap pihak lain dalam transaksi jual beli atau pertukaran barang yang sejenis dengan tanpa memberikan imbalan terhadap kelebihan tersebut. Saya Serliani Lubis dengan NIM 22141126. Di sini akan menjelaskan tentang etika-etika pemasaran dalam konsep pemasaran syariah, batasan dan aturan tentang konsumsi, dan perbandingan konsep pemasaran konvensional dan syariah. Etika-etika pemasaran di dalam konsep pemasaran Islam. Sistem etika orang Islam memiliki 4 sumber Al-Quran, perkataan, dan perilaku Nabi Muhammad SAW, dicontoh dan dipraktekkan oleh sahabat-sahabatnya, dan penafsiran atau interpretasi sarjana muslim atau ulama tentang sumber-sumber ini. Berikut nilai-nilai syariah yang melandasi etika pemasaran pada konsep pemasaran dalam Islam atau Islamic marketing.
Yang pertama adalah anjuran bekerja tanpa melalaikan ibadah serta kreatif. Yang kedua, selalu optimis dan tidak pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menjadikan bisnis sebagai sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, menjaga etika berdagang atau berbisnis. Yang kelima, larangan transaksi batil. Yang keenam, halalnya jual beli dan haramnya riba. Yang ketujuh, perintah konsumsi makanan yang halalan thayyiban. Yang kedelapan, haramnya beberapa makanan. Yang kesembilan, larangan menimbun atau ikhtirar. Yang kesepuluh, larangan menipu dan jual beli. Berikut beberapa batasan dan aturan tentang konsumsi, yaitu yang pertama, kaidah syariah. Kaidah syariah ini dibagi menjadi dua, yaitu akikah. Seorang muslim harus memahami hakikat konsumsi sebagai sarana dalam menaati Allah. Yang kedua, ilmiah. Seorang muslim akan selalu mengkonsumsi yang halal dan menjauhi konsumsi yang haram. Dan subuhat. Yang kedua ada kaidah kuantitas. Kaidah ini memperhatikan beberapa batasan syariah. Di antaranya, yang pertama sederhana atau di tengah-tengah antara boros dan pelit. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an surah Al-Furqan ayat 25, orang-orang yang apabila membelanjakan hartanya mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Yang kedua, kesesuaian antara konsumsi dan pemasukan. Yang ketiga, ada penyimpanan dan pengembangan atau batasi konsumsi untuk membentuk modal dalam rangka memperluas kesempatan berinvestasi. Yang ketiga adalah memperhatikan prioritas konsumsi, penuhi kebutuhan sesuai prioritas kita. Yang penting urutannya, kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Yang keempat adalah kaidah sosial, faktor sosial yang harus diperhatikan seperti keteladanan dalam konsumsi, tidak membahayakan orang lain. Yang kelima adalah kaidah lingkungan. Lingkungan memberikan pengaruh terhadap pola konsumsi. Begitu juga sebaliknya, konsumsi yang berlebihan akan memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap lingkungan kita. Yang keenam adalah larangan mengikuti dan meniru. Larangan mengikuti ini juga masuk ke dalam pola konsumsi yang buruk yang datang dari kaum muslim maupun kafir, seperti boros, meniru orang miskin terhadap gaya hidup orang kaya, hedons, dan lain-lain. Penerapan konsep marketing berbasis syariah pada marketing mix antara lain, yang pertama produk. Produk ini merupakan elemen yang sangat penting dalam penyajian kepada pelanggan. Untuk memenuhi kebutuhan mereka, membuat konsumen puas dengan suatu produk, maka total nilai rupiah yang ditawarkan akan lebih baik jika kepada konsumen hendaknya lebih rendah dari total nilai produknya. Perbandingan konsep pemasaran konvensional dan syariah. Perbandingan pemasaran syariah dengan pemasaran konvensional dapat dijelaskan beberapa hal, antara lain yang pertama, konsep dan filosofi dasar. Pemasaran konvensional merupakan pemasaran yang bebas nilai dan tidak mendasarkan pada nilai-nilai ilahiyah dalam segala aktivitas pemasarannya. Pemasaran hanya fokus lebih pada pencapaian target penjualan yang telah ditetapkan perusahaan dalam pemasaran. Pemasaran syariah yaitu seorang pemasar harus merasakan bahwa setiap aktivitas pemasarannya ia selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sangat berhati-hati dalam menjaga aktivitas pemasarannya. Yang selanjutnya yaitu ada etika pemasaran. Pemasaran syariah sangat memegang teguh etika dalam melakukan pemasaran kepada calon konsumennya. Sangat menghindari kebohongan berlebihan dalam pemasaran promosi, menjaga kejujuran dan janji dibandingkan pemasaran konvensional. Sedangkan pemasaran konvensional cenderung bebas nilai, sehingga seorang pemasar lebih menggunakan cara-cara meskipun
bertentangan dengan syariah.